Ini foto DC-nya lagi depan mejanya, cuman saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang DC-DC ini lagi rame menjelang Ramadan. Nah, DC-DC apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya informasikan dulu ya, saya di sini membuat konten tidak ada niat untuk menakut-nakutin kalian. Jadi ada baiknya kalian menonton dari awal sampai akhir. Dimana dari dulu konten saya tuh selalu konsisten, saya selalu membela ataupun saya mengikuti orang-orang yang galbay. Karena saya sendiri juga di posisi sedang galbay dan selalu saya memberikan informasi terbaru. Nah, informasi terbaru ini apakah sifatnya positif ataukah negatif itu kembali kepada kalian. Kalau kalian menonton dari awal sampai akhir, kalian pasti akan tahu pesan apa yang saya sampaikan dan bagaimana cara untuk menangkapi keadaan seperti ini. Daripada saya memberikan janji-janji palsu, saya memberikan keadaan-keadaan palsu, ujung-ujungnya ketika kalian terjebak di suatu masalah, kalian tidak akan pernah kebingungan. Gitu teman-teman ya, itu tujuan saya di awal. Nah, kembali lagi bagaimana cara kalian beresapi. Kalau kalian nontonnya setengah-setengah mungkin kalian akan ketakutan. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman yang menginformasikan kepada saya ya, bahwa masih banyak orang yang belum percaya kalau pinjol itu ketika kita galbaikan dia pasti akan memberikan potongan-potongan baik denda ataupun bayar pokoknya saja. Nah ini jadi ada curhatan seorang teman ya, jadi semua data yang saya sampaikan ini ada real, bukan saya buat-buat. Jadi emang data memang orang kasih info ke saya, cuman saya sembunyikan identitasnya dan ini saya bagikan untuk kalian biar kalian tahu ke depan kalau posisi kalian seperti ini, kalian sudah tahu harus apa yang lakukan. Seperti ini dia informasi, ini mereka pas saya minta udah oke untuk isi cash hapus denda aja, tapi kan saya mau bayar pokoknya saja. Berarti karena saya belum sepakat, saya cuekin aja dulu ya kak, nunggu mereka sadar dan nyari saya. Karena kejadian di Alobank itu saya minta nego nggak dikasih, 1 bulanan gitu ditawarin hapus denda plus bunga jadi bayar pokok saja. Nah jadi ada seorang teman saya yang galbay di beberapa aplikasi dan dia coba untuk nego nggak dikasih. Sekali nego nggak dikasih, 2 kali nego nggak dikasih, akhirnya dicuekin. Setelah 1 bulanan dicuekin, akhirnya dia ditelepon lagi sama pinjolnya dan ujung-ujungnya bisa bayar pokoknya saja, dan ini kejadian nyata. Nah ini membuktikan bahwa kalau kalian masih mikirin bunga, mikirin denda, itu sama aja kalian menjerumuskan diri kalian sendiri, karena banyak orang yang berhasil untuk hapus denda dan cuman bayar pokok saja, salah satunya kakak ini. Jadi ketika kalian mau mendapatkan potongan-potongan dari pinjol, cobalah untuk galbay dulu, tunggu pinjolnya menyerah dan akan menghubungi kalian, dan itulah triknya dan banyak yang berhasil gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman ya, dia ini yang lagi galbay beberapa tahun yang lalu, kemudian dia coba untuk menggunakan nomor baru nih, nomor baru terus di HP baru, tapi pada saat pengajuan pinjol dan ini ditolak, tiba-tiba spam nomor nggak dikenal itu datang. Ini alasannya karena apa? Ini informasinya, mau tanya nih, kalau saya kan lewat galbay beberapa tahun yang lalu dan kemarin daftar Indodana pakai nomor baru dan saya coba lihat limit baru, nggak bisa, malah diblokir limitnya. Dan pasca itu banyak sekali telepon masuk, ngelinknya ke pinjol lain atau gimana ya? Tolong dijawab, mana tahu ada yang tahu. Nah itu dia teman-teman ya, alasan pertama ketika kalian menggunakan nomor baru, kalian masih menggunakan nick lama, nomor KTP lama, nomor KK lama, ataupun alamat email yang lama. Otomatis kalau selama ini udah adem anyem, terus tiba-tiba kalian langsung buka lagi data diri kan, otomatis kan akan terdeteksi di mana tempat kerja terbaru kalian, terdeteksi lagi alamat terbaru kalian, terdeteksi lagi data-data kalian, pasti akan terdeteksi sekalipun kalian sudah menggunakan HP baru. Jadi kalau memang pure mau menggunakan itu, gunakanlah nick yang lain, karena sekarang saya sampaikan ya,
berkali-kali saya sampaikan, pinjol itu punya akses sendiri untuk mengakses nik kalian, dan itu sudah diizinkan ya. Walaupun hanya sekedar mau tahu alamat terbaru, itu data penting milik kita, dimana kalau kita pindah DC bisa tahu. Itu teman-teman ya, jadi jangan kaget kalau seandainya udah baru lomba, udah ini lomba kok masih bisa terdeteksi. Iya, karena kalian sendiri yang membuka jalan untuk pinjol bisa mengetahui kalian. Dan lanjut lagi teman-teman ya, jadi ada postingan seorang teman yang mana DC-nya ini datang ke kantornya, sampai datang ke depan mejanya, langsung difoto itu si DC pinjolnya itu. Ternyata DC pinjolnya ini dari 3 aplikasi, yang mana 3 aplikasinya ini berbeda semuanya. Dan di sini DC-nya maksa untuk terus bayar dan membuat keributan di kantornya. Nah, ini kita update ya info terbaru di lapangan. Tidak ada niat untuk menakut-nakutin. Jadi kalau kalian takut dengan berita seperti ini, ya udah skip saja, nggak usah ditonton. Tapi bagi kalian yang butuh dan pengen tahu cara menanggapinya, silakan tonton dari awal sampai akhir. Diinformasikan, dia bilang ada DC datang dari 3 pinjol, yaitu Evoji, ada modal nasional. Sumpah parah banget, ngamuk sampai masuk ke dalam tempat kerja, sampai pas di depan meja saya. Sama dia juga nyadap kamera HP, dia nunjukin gambar yang gak ada di galeri, gambar yang kelihatannya saat saya megang HP dari kamera depan. Terus dia add ke kontak OJK. Jadi ini ada DC dari pihak ketiga yang datang ke kantornya ya, langsung datang ke depan mejanya. Dan ini nyata teman-teman ya, ini foto DC-nya lagi depan mejanya, cuman saya tutup saja biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu dia teman-teman ya, jadi ya di vlog sebelumnya saya sudah sampaikan kepada kalian ada beberapa pinjol-pinjol yang merekrut DC terbaru di wilayah-wilayah terbaru, dan ini diturunkan sama de pinjol-pinjolnya. Nah dari itu ada beberapa pinjol-pinjol juga yang sangat beringas sekarang teman-teman ya. Ingat, kalau udah beringas seperti ini belum tentu pinjolnya ini akan datang juga ke tempat kalian ya. Palingan 10 orang yang galbay paling 1 aja yang datangin, dan itu belum tentu kalian. Nah kalau yang model seperti itu bagaimana Mbak? Biasanya yang kalau model di awal tadi itu kantornya dekat di perkotaan, kemudian dia tidak bisa dihubungi, dia ganti nomor telepon, dia ganti ke semuanya, ujung-ujungnya karena kondisi perusahaannya itu di perkotaan, akhirnya DC-nya bisa datang. Nah rata-rata DC-DC yang beringas datang seperti ini, kita itu menghilang. Tuh teman-teman ya, dari dulu saya sampaikan, saya lagi galbay nih ya, seposisinya saya lagi galbay, tapi saya tidak pernah ganti nomor telepon dari dulu sampai sekarang. Boleh kalian cek deh kalau siapa aja yang kenal sama saya, kondisinya apa. Saya itu untuk menjaga kestabilan biar DC itu tidak datang ke tempat saya, biar DC itu tidak menagih kemana-mana, dia hanya fokus kepada saya. Sosmed saya seperti itu juga masih ada sama, walaupun sekarang ya sudah tidak ada lagi penagihan, tetapi pada intinya saya tidak pernah mengganti apapun dari awal saya galbay sampai sekarang. Yang ada DC-nya bosan sendiri. Tuh tujuannya teman-teman ya. Nah dari sini semuanya, dari semua laporan teman-teman semuanya yang masuk ke DM saya ya, yang masuk ke DM saya, ingat saya tidak ada niat untuk menakut-nakutin kalian. Saya hanya membagikan video, saya hanya membagikan informasi yang terjadi di lapangan. Seandainya kalian mau terima silahkan, kalau tidak mau terima juga silahkan. Dan ingat, setiap yang saya sebutkan ini belum tentu kalian didatangin ataupun DC-nya beringas seperti yang terjadi depan. Gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa pinjol-pinjol yang naginya super beringas menjelang Ramadan. Yang pertama itu adalah Evoji, kemudian Indosat, Indodana, Kredit Pintar, kemudian ada modal nasional, Tunaiku, Kredivo, Atom, TikTok Paylater ya, Samir, Isi Cash, Aku Laku, Uang Mi, kemudian segala macam tentang paylater. Jadi kalau seandainya ada yang bilang, tiba-tiba ditagih sama DC-nya ini, udah padahal udah 3 tahun ini adem ayem aja. Jangan kaget, ini ada momen besar nih. Ada momen besar yang memang dipersiapkan oleh pemerintah biar penggunaan pinjol itu naik. Salah satunya dengan menakut-nakutin kalian, menagih-nagih kalian, ujung-ujungnya kalian pusing lagi, dan terakhir apa yang terjadi? Gaya lubang tutup lubang.
Nah itulah makanya saya sampaikan kepada kalian, biar kalian tidak takut, biar kalian tidak kaget, biar kalian tidak bertanya-tanya ini kenapa, dan kalian tetap stabil. Jangan sampai gak ada gaya lubang tutup lubang, jangan sampai pinjam sana sini, ataupun jangan sampai menghadapi DC dengan beringas. Ingat, banyak orang yang sudah berhasil keluar dari pinjol dengan cara galbay dulu. Jadi kalau udah datangin DC, kalian sudah tahu harus apa. Jadi kalau seandainya pun tiba-tiba ditagih lagi sama DC, padahal awalnya adem ayem, kalian sudah tahu apa, karena inilah informasi yang berada di lapangan. Gitu teman-teman ya. Jadi tetap kuat mental, tetap berpositif thinking, tetap berbuat baik, tetap ambil positif dari semua kejadian-kejadian yang sedang kalian alami saat ini. Jangan berputus asa, jangan gaya lubang tutup lubang. Fokus saja, kita niat mau puasa, berarti kita minta doa yang sebaik-baiknya ketika kita nanti puasa, agar apapun permasalahan yang sedang kita hadapin ini, kita diberikan kemudahan, kita diberikan kekuatan, dan amal ibadah kita yang kita lakukan ini berpahala berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, keluar mental lagi. Nah, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.